Nggih. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini adalah coaching terakhir secara daring bersama Pak Ismail sebelum nanti kita bertemu dengan beliau hari Selasa. Oke. Sebelum dimulai, monggo silakan yang memimpin doa siapa? Pak Afo atau Pak Dimas? Oke, monggo bisa, Bapak. Pak Afo, nggih, Haji Afo Saifuddin. Oke, mari Bapak dan Ibu sebelum kita mulai bimbingan dengan Bapak Coach, kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan berjalan. Amin. Nggih, cakep. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Bapak, monggo, sampun teman-teman. Matur nuwun Mas Dali fasilitasinya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hari ini saya terpaksa dari di jalan di Sragen, saya ini di tol Sragen gitu dari PKA Kota Pasuruan ke Boyolali gitu. Jadi hari ini bimbingannya mohon maaf saya pakai HP tetapi sangat jelas saya lihat gitu. Untuk bimbingan kali ini untuk itu monggo hari ini coba saya ngecek semuanya atau sudah buat PPT-nya ya atau PPT-nya dulu atau gimana? PPT Bapak. PPT ya? Nggih. Oke, PPT-nya nanti sekaligus apa ini aja apa gladi bersih gitu. Gimana? Monggo Bapak, bisa gladi bersih mulai sekarang. Monggo, silakan. Terus untuk hari pembimbingan terakhir nanti gimana Mas Deli kira-kira? Pengecekan terakhir semuanya Bapak. Nggih. Gimana ya? Oke, sekarang coba gladi bersih ya Mas Deli ya. Nggih, monggo, silakan Bapak. Nggih. Baik teman-teman, ini Pak Prof Wirawan itu biasanya 7 atau 8 menit sama saya terakhir, mudah-mudahan nggak seperti itu. Terakhir sama saya kira-kira seminggu yang lalu. Bila itu minta waktu hanya 7 menit kepada peserta. Mudah-mudahan nanti nggak 7 menit tapi 10 menit harapan saya sehingga teman-teman bisa lebih santai gitu. Tetapi untuk uji coba ini untuk guide bersih ini coba 8 menit coba. Teman-teman coba 8 menit kira-kira. Tolong ada yang mencatat waktunya, ya. Monggo, silakan. Siapa dari dulu? Dari yang paling kecil kemarin kan dari yang paling besar kemarin. Kan dari yang paling kecil, dari nomor 1. Oke. Monggo. Oke, monggo silakan Bu Arifah. Nah, oke. Bu Nurul bisa bantu untuk ya, untuk mencatat atau Pak Dimas mencatat waktu. Tolong di ya, monggo. Supaya kita terbiasa dengan gaya program yaitu 3 menit, maka nanti kita coba 8 menit, tapi mudah-mudahan kami berharap nanti tetap 10 menit harapan saya. Oke, monggo Bu Anba Diana, silahkan. Iya, Bapak. Monggo, silahkan. Oke, saya mulai nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya. Pertama-tama, yang terhormat, Profesor Dr. IB Wirawan, DRSSU, selaku penguji. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Ismail MM, selaku coach. Dan yang saya hormati pula, Ibu Insatun Faisah, SPDSD, selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan menggunakan model Teams Game Turnamen berbasis kearifan lokal bagi peserta didik kelas 6, UPTD SPF SDN Pejagan, Kecamatan Jambisari, Darussalam, Kabupaten Bondowoso. Sedikit saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Dari beberapa isu yang sudah dikaji, terpilihlah isu tanah
yaitu rendahnya hasil belajar. Rendahnya hasil belajar ini ada beberapa penyebab, di mana penyebab utamanya yaitu kurangnya minat peserta didik terhadap pelajaran matematika yang dianggap sukar. Hal ini diambil melalui data di lapang yang menunjukkan bahwa hasil ulangan dari peserta didik yaitu masih rendah. 64% masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, dipilihlah suatu model pembelajaran yang mengandung sistem PAIKEM, di mana saya memilih pembelajaran tips games turnamen ini dengan memasukkan permainan lokal, yaitu Engklek Genius. Ada beberapa tahap kegiatan yang saya lakukan di sini. Untuk kegiatan yang pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu atau masalah dan gagasan yang ada di unit kerja. Berikut adalah tahap kegiatannya. Di sini saya setelah menghubungi mentor, kemudian mengkonsultasikan terkait isu yang sudah saya pilih, lalu melalui beberapa analisis, dipilihlah isu yang sudah terpilih, yaitu isu utama, rendahnya hasil belajar. Berikut adalah outputnya, ada lembar bimbingannya, kemudian mendapat persetujuan serta saran masukan dari mentor terkait gagasan yang sudah saya ajukan. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan coach terkait isu masalah dan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat. Dengan isu yang sudah saya paparkan kepada mentor, kemudian saya menghubungi coach melalui media Zoom meeting untuk menyampaikan isu yang sudah terpilih. Meminta persetujuan dan saran masukan terkait kegiatan aktualisasi. Untuk outputnya sendiri yaitu ada lembar bimbingan, kemudian mendapatkan persetujuan serta saran masukan dari coach terkait pembinaan gagasan yang sudah saya berikan atau yang telah saya ajukan. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau guru senior. Nah, di sini ada beberapa tahapan kegiatannya. Setelah menghubungi teman sejawat, kemudian saya memaparkan rancangan kegiatannya, lalu meminta saran dan masukan kepada rekan. Untuk waktunya sendiri, terlaksananya konsultasi dengan teman sejawat, mendapatkan saran dan masukan dari teman. Kemudian dari saran-saran tersebut bisa tersusun rencana penerapan atau ide gagasan yang akan saya lakukan nanti. Kegiatan yang keempat yaitu membuat soal pretest, post-test, dan angket motivasi. Untuk tahap kegiatannya yaitu saya menentukan dulu kompetensi dasarnya, lalu menentukan indikator soal, setelah itu membuat soal pretest, post-test, beserta angket motivasi. Untuk outputnya sendiri, di sini ada bentuk soal pretest, post-test, dan angket motivasi. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan penilaian awal dengan memberikan pretest dan angket motivasi. Jadi langkah kegiatannya menghubungi mentor dulu untuk meminta saran, kemudian tanggalnya mau diajukan tanggal berapa. Setelah itu melaksanakan pretest dengan memberikan, lalu setelah pretest dilaksanakan membagikan angket motivasi, pretest maupun angket motivasi. Untuk outputnya sendiri mendapatkan persetujuan, kemudian ada jadwal pretest, lalu tersampainya soal pretest beserta angket motivasi. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan 6, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebelum melakukan implementasi, membuat dulu RPP-nya. Setelah disusun, kemudian menghubungi mentor untuk melakukan konsultasi terkait RPP, lalu meminta masukan dan saran. Untuk waktunya sendiri yaitu tersusunnya RPP, kemudian mendapat persetujuan dan masukan dari mentor terkait RPP yang sudah dibuat. Kegiatan yang ketujuh yaitu mengimplementasikan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PGT berbasis kearifan lokal. Yang pertama pasti menghubungi mentor dulu untuk meminta masukan dan persetujuan, terutama juga terkait tanggal pelaksanaan. Setelah itu dilaksanakannya implementasi sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Untuk dan jadwal, lalu tersampainya implementasi, mohon maaf, kemudian terlaksananya pembelajaran PGT ini. Untuk kegiatan yang ke-8 yaitu melaksanakan kegiatan post-test dan pemberian angket motivasi.
Langkahnya sama seperti pemberian pretest, yaitu menghubungi mentor dulu, meminta masukan dan saran, kemudian menentukan tanggal, lalu mengkondisikan peserta didik untuk siap melaksanakan proses dan angket motivasi. Untuk hasil atau outputnya sendiri yaitu mendapatkan persetujuan, mendapatkan jadwal, lalu tersampainya soal post test serta angket motivasi kepada peserta didik. Kegiatan yang ke-9 yaitu mengevaluasi hasil belajar dan minat belajar peserta didik. Jadi di sini tahap kegiatannya dari soal pretest dan post test yang sudah dianalisis kemudian dibandingkan, lalu juga masih belum treatment dan setelah itu. Untuk output sendiri yaitu terlaksananya evaluasi hasil aktualisasi dengan berupa catatan pelaksanaan rangkaian kegiatan aktualisasi, keberhasilan ataupun hambatannya. Di sini tahap kegiatannya yaitu mengumpulkan semua data dan bukti pendukung laporan, lalu menghubungi mentor dan guru untuk melakukan, kemudian menyusun laporan. Untuk outputnya sendiri, terkumpulnya data dan bukti, lalu terrealisasi dan terrealisasinya laporan kegiatan, laporan aktualisasi yang telah saya lakukan. Jadi dari pelaksanaan aktualisasi dengan model pembelajaran tim scheme suplemen berbasis kearifan lokal ini bisa meningkatkan hasil belajar sekaligus motivasi belajar peserta didik. Kenaikan hasil belajar ini bisa dibuktikan dari meningkatnya rata-rata nilai hasil pretest ke post test, yaitu sebesar 36,50% menjadi 80,71%. Jadi ada beda 44,21 untuk rata-ratanya. Nah, sedangkan untuk motivasi belajar ini kenaikannya bisa dilihat atau dibuktikan dengan lembar observasi yang telah dilakukan ketika pembelajaran, lalu dari angket yang diisi peserta didik. Ada kenaikan dari rata-rata skornya. Yang awalnya 11,64 menjadi 19,50. Saran yang bisa saya berikan setelah saya melakukan kegiatan atau pendekatan, model ataupun metode yang bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kedua, persiapan matang sebelum mengajar. Jadi untuk RPP ataupun bahan-bahan ajar yang lain sudah harus disiapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kita harus mengkonsultasikan setiap permasalahan yang kita temui di kelas. Kemudian yang keempat, untuk pihak sekolah diharapkan bisa mendukung dan memfasilitasi guru dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Yang kelima, menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu berakhlak yang sudah kita terima ketika pembelajaran latsar ini dalam menjalankan tupoksi di instansi. Yang selanjutnya yaitu untuk peserta didik diharapkan bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Yang terakhir, untuk wali murid diharapkan dapat berpartisipasi aktif. Demikian presentasi dari laporan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bu Arifah Diana tadi ini salah satu contoh. Di latar belakang memang Prof. Wirawan itu senang ditampilkan data permasalahan gitu. Jadi tadi Bu Arifah Diana sudah mencoba menampilkan itu nanti juga seperti itu. Jadi kalau latar belakang ditambah dengan data permasalahan maksudnya itu, jadi seperti itu. Memang teman-teman berhenti itu senangannya seperti itu. Jadi makanya nanti silahkan ditampilkan seperti itu. Kemudian untuk yang disampaikan, dibacakan kegiatan tadi silahkan, tetapi manakala waktunya itu 10 menit, maka bisa dijelaskan lebih jauh lagi, tapi manakala misalnya 5 menit ya kegiatannya saja disebutkan. Saya kira itu, monggo seperti itu ya Bu Arifah Diana, untuk PPT-nya sudah oke, nggak ada masalah, untuk teman yang lain juga demikian, manakala menampilkan latar belakang, tolong juga ditampilkan data permasalahannya. Itu. Kayak Bu Arifah Diana tadi. Itu ya. Sampun cukup berarti ini Bapak? Iya, cukup seperti itu, cuma waktunya tadi nggak nyatu 8 menit ya, berapa menit itu ya? 8 lebih menit Bapak, ya? 10 menit tadi Bapak. Oke, coba dikurangi nanti 8 menit, karena saya khawatir nanti Prof. Wirawan kemarin minta 7 menit sama saya. 3 hari 4 hari yang lalu pokoknya, barusan ini minta 7 menitan gitu. Jadi nanti
kita siapkan saja. Manakala minta 7 menit, kegiatan nanti disebutkan aja kegiatannya, mungkin sama bukti dokumennya gitu aja, cukup. Sehingga untuk mempersingkat waktu gitu. Saya kira itu ya, monggo. Itu baik, monggo berikutnya yang nomor setelah Bu Arifah Diana, silakan. Monggo berikutnya. Ya, izin share screen. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. IB Wirawan DRSSU selaku penguji, yang saya hormati Bapak Nyuwito SPD selaku mentor, dan yang saya hormati pula Insinyur Ismail MM selaku coach dan moderator. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan media pembelajaran Gadung, gelas air mineral dan biji jagung untuk meningkatkan hasil belajar matematika faktor bilangan prima siswa kelas 5 di UPTD SPF SDN Tegal Pasir, Kecamatan Jambe Sari Darussola, Kabupaten Bondowoso. Adapun latar belakang, kondisi yang terjadi di saat ini di PPT-nya, Bu. PPT-nya, Bu. Oh iya, ya. Masih tidak bisa share-nya? Tidak bisa nih, Dek. Coba lagi. Oh iya. Oh, bisa. Bisa. Diulang. Mohon maaf Bapak, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung aja. Latar belakang kondisi saat ini yang terjadi yaitu model dan media pembelajaran masih monoton dan kurang menarik, khususnya pada mata pelajaran matematika. Ide gagasan yaitu penggunaan media pembelajaran Gadung untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi faktor bilangan prima siswa kelas 5. Kondisi yang diharapkan model dan media pembelajaran bisa lebih inovatif dan menarik bagi siswa sehingga mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Adapun tujuannya yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan 1 dan 2 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan dan media ajar yang akan digunakan. Kegiatan 3 yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan coach tentang rancangan aktualisasi. Kegiatan kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Kegiatan yang ketujuh, menyusun soal pretest dan posttest. Yang kedelapan, melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan siswa sebelum menggunakan media pembelajaran Gadung. Yang kesembilan, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Gadung. Yang ke-10, mengamati aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan media Gadung. Yang ke-11, melakukan posttest. Yang 12, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan membandingkan nilai pretest dan posttest. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. Adapun hambatan dan solusi kegiatan 13 yaitu membuat laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. Hambatan yang terjadi di kegiatan 1 yaitu peserta mengerjakan tugas latsar. Solusinya yaitu melakukan janji dengan mentor untuk berkonsultasi dengan beliau pada malam hari ketika acara pentas seni di sekolah. Kegiatan kedua, hambatannya peserta mengerjakan tugas latsar. Solusinya melakukan janji dengan mentor untuk berkonsultasi dengan beliau pada malam hari ketika acara pentas seni di sekolah. Kegiatan 4, jarak pembimbing dan peserta yang jauh. Solusinya berdiskusi bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ke-8, hambatannya terdapat banyak peserta didik yang nilainya di bawah KKM.
Solusinya melakukan pembelajaran menggunakan media Gadung. Kegiatan ke-13 hambatannya belum memahami beberapa bagian struktur penulisan laporan. Solusinya mencari referensi laporan terlebih dahulu dan berdiskusi dengan CPNS lain. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan aktualisasi. Sebelum ada gagasan, banyak siswa yang merasa jenuh ketika pembelajaran berlangsung. Sesudah ada gagasan, siswa sangat aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata hasil pretest adalah 15,38%. Setelah ada gagasan, nilai rata-rata hasil posttest adalah sebesar 61,53%. Keterangan dari kolom before dan after dapat dianalisis bahwa terjadi kenaikan hasil belajar siswa dengan menggunakan media Gadung mampu meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa yang sebelumnya 15,38% menjadi 61,53%, sehingga penggunaan media pembelajaran Gadung mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun diagram perbandingan nilai pretest dan posttest yang mengalami kenaikan. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kegiatan aktualisasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut mampu mengatasi isu yang diangkat oleh peserta, yaitu rendahnya ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas 5. Hal itu dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, materi faktor bilangan prima, yang awalnya rata-rata ketuntasan hasil belajar hanya 15,38% menjadi 61,53%, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran Gadung dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran bagi diri sendiri diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bagi sekolah, hendaknya pihak sekolah selalu memberikan dukungan terhadap guru dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu peserta didik dan guru dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Bagi siswa, harapannya siswa dapat termotivasi dengan kegiatan yang telah dilaksanakan agar kegiatan belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Bagi orang tua siswa hendaknya ikut berpartisipasi dalam membimbing anaknya ketika di rumah agar hasil belajar siswa dalam pembelajaran meningkat dengan baik. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, nilai-nilai dasar profesi ASN berakhlak diharapkan tetap dilaksanakan dalam melakukan tugas pokok sebagai guru sebagai salah satu bagian dari ASN. Yang kedua, akan selalu berusaha dan belajar dalam memberikan pembelajaran yang bervariasi dan menarik agar peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik agar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini Bu Rudiana ini tadi? Sekitar 6 menit, Pak. 6 menit lebih sedikit. Berapa? 6 menit lebih sedikit. Ayo. Jadi gini Bu Rudiana, tadi latar belakangnya ditampilkan, sekalian aja dikasih data permasalahan, gitu ya. Untuk yang lain stylenya berbeda dengan Bu Arifah Diana, tapi model seperti itu juga bagus karena apa? Semua disampaikan, nggak ada masalah. Cuma itu aja saran saya, data di latar belakang ditampilkan Bu ya, data permasalahan maksud saya. Oke, itu aja. Tentang waktu nanti kita desain sesuai dengan permintaan pengaturan seperti apa gitu. Oke, ya, itu cukup saya kira Bu Rudiana stylenya beda dengan Bu Arifah Diana tadi, itu juga bagus menurut saya. Karena apa semua ditampilkan kondisi saat ini, terus hasil, kemudian before after-nya, terus apalagi semua ditampilkan, itu juga nggak ada masalah. Saya kira itu Bu Rudiana hanya di latar belakang PPT-nya jangan tambahkan data saja. Terima kasih. Oke, monggo. Oke. Berikutnya silakan. Selanjutnya saya Bapak Aku Saifuddin izin Monggo. share screen.
Silakan Pak Aful. Nggih, Bapak. Aduh, nanti. Setelah pemanfaatan 30 poin, rata-rata ada 7 siswa sebagai hasil proses menunjukkan 9 berdasarkan hasil tes dan proses tersebut. Sudah tampil? Sudah tampil, Bapak? Dengan buka dulu baru share screen. Close dulu, stop share. Stop share, oh, nggih. Sebentar, nggih. Filenya dibuka dulu baru share screen. Dua kali. Tahapan kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. Sudah, Bapak, nggih? Tampil belum? Maaf agak lemot ini, Bapak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Bapak penguji, Profesor Dr. IB Wirawan, DRSS. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak DRS Agus Murianto MPD, dan Bapak Coach, Bapak Insinyur Ismail MM. Di sini kami akan memaparkan laporan aktualisasi kami dengan judul peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan media dengan menggunakan pembelajaran matematika realistik atau PMR media blok pecahan bagi peserta didik kelas 4 di UPTD SPF SDN Sukosari 1 Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Latar belakang dari aktualisasi yang kami buat yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 mapel matematika materi pecahan. Dari 32 siswa, 20 anak mendapat nilai di bawah KKM atau di bawah 70. Kondisi yang diharapkan yaitu ialah semua siswa dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan bisa memenuhi KKM. Untuk itu guru harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Hambatan dan solusi ketika kami membuat laporan aktualisasi ini adalah pada kegiatan 2, jarak pembimbing dan peserta sangat jauh. Ini tapi terus kemudian kami solusinya berdiskusi bersama dengan Bapak Coach melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada kegiatan 5, hambatannya terdapat banyak peserta didik yang nilainya di bawah KKM. Solusinya melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran matematika realistik atau PMR media blok pecahan. Pada kegiatan 10, hambatannya yaitu belum memahami beberapa bagian struktur penulisan laporan. Solusinya kami mencari referensi laporan terlebih dahulu dan berdiskusi dengan CPNS lain. Pada kegiatan 1, waktunya yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Tahapan kegiatannya 1 menghubungi mentor, kemudian yang kedua meminta masukan dan saran terkait rancangan yang akan dilaksanakan, dan yang ketiga meminta persetujuan mentor. Nilai dasar ASN pada kegiatan ini yaitu 1 berorientasi pelayanan, yang kedua loyal dan kolaboratif, outputnya terlaksananya konsultasi rancangan aktualisasi. Pada kegiatan 2 yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2022, melakukan bimbingan dengan coach atau pembimbing. Tahapan kegiatannya 1 menghubungi coach untuk melakukan bimbingan, yang kedua memaparkan laporan aktualisasi yang telah direncanakan, yang ketiga meminta saran dan masukan dari coach. Nilai dasar ASN yang ada pada kegiatan tersebut yaitu 1 kolaboratif, yang kedua loyal, dan yang ketiga harmonis. Outputnya terlaksananya bimbingan dan coach dibuktikan dengan ini adanya pada gambar yaitu screenshot ketika bimbingan bersama dengan coach. Pada kegiatan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2022 yaitu melakukan koordinasi dengan teman kerja atau guru senior. Tahapan kegiatannya 1 menghubungi teman kerja atau guru senior tersebut, yang kedua memaparkan rancangan aktualisasi, dan yang ketiga meminta saran dan masukan atas aktualisasi yang akan dibuat. Nilai dasar ASN yaitu akuntabel, harmonis, dan loyal pada kegiatan tersebut. Outputnya terlaksananya koordinasi dengan teman kerja atau guru senior dibuktikan dengan gambar yaitu itu adalah bimbingan dengan guru senior. Kegiatan 4 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022, kami menganalisis materi dan menyusun RPP sesuai dengan materi pembelajaran. Tahapan kegiatannya 1 menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang kedua menentukan indikator pembelajaran, yang ketiga merumuskan tujuan,
pembelajaran, yang keempat menentukan media pembelajaran, yang kelima menetapkan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran, yang keenam menentukan penilaian meminta persetujuan mentor, yang ketujuh nilai dasar ASN yang ada pada kegiatan tersebut yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Outputnya tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan 5 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022, kami membuat media pembelajaran yaitu blog pecahan. Tahapan kegiatannya, 1. Kami membuka web atau mencari contoh bahan media dari berbagai sumber. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan tersebut. Nilai dasar ASN yang ada pada kegiatan itu yaitu akuntabel dan adaptif. Outputnya tersedianya media blog pecahan, media pembelajaran yang berupa blog pecahan. Pada kegiatan 6 melaksanakan pretest, waktunya yaitu pada tanggal 6 Agustus 2022. Tahapan kegiatan 1 membuat soal pretest, yang kedua membagikan soal pretest, yang ketiga mengumpulkan soal pretest yang telah dikerjakan siswa, yang keempat mengolah nilai pretest. Nilai dasar ASN yang ada yaitu akuntabel dan loyal, outputnya tersedianya nilai pretest atau nilai awal siswa. Ini adalah contoh dari gambar pelaksanaan pretest pada tanggal 6 Agustus 2022. Kegiatan ketujuh mengimplementasikan pembelajaran matematika realistik atau PMR media pecahan. Waktunya yaitu pada tanggal 13 Agustus 2022. Tahapan kegiatannya yaitu membuka kegiatan pembelajaran. Yang kedua melakukan jawab mengenai materi pembelajaran. Yang ketiga mempraktikkan media pembelajaran. Yang keempat membuat kesimpulan pembelajaran hari ini, dan yang kelima memberikan motivasi kepada siswa. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif. Kemudian outputnya yaitu terlaksananya pembelajaran matematika realistik atau PMR media blok pecahan. Pada kegiatan 8 melaksanakan post-test, waktunya pada tanggal 13 Agustus 2022. Tahapan kegiatannya yaitu membuat soal post-test, membagikan soal post-test pada siswa, mengumpulkan soal post-test yang telah dikerjakan siswa, yang keempat mengolah nilai post-test. Nilai dasar ASN akuntabel, adaptif. Kemudian outputnya tersedia nilai akhir siswa setelah pembelajaran. Setelah aktualisasi atau implementasi pembelajaran, diperoleh nilai akhir dari siswa tentang materi pecahan. Kemudian kegiatan 9 mengevaluasi hasil pretest dan post-test. Waktunya itu pada tanggal 15 Agustus 2022. Tahapan kegiatan 1 mengumpulkan nilai pretest dan post-test, yang kedua membandingkan nilai pretest dan post-test. Nilai dasar ASN yang terkandung yaitu akuntabel dan kompeten, outputnya tersedianya hasil evaluasi. Kegiatan 10 yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi, yaitu waktunya pada tanggal 18 sampai dengan 26 Agustus 2022. Tahapan kegiatannya 1 mengumpulkan data dan bukti pendukung, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, yang ketiga mencetak laporan kegiatan. Nilai dasar ASN yang terdapat pada kegiatan tersebut yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan pastinya juga nilai ASN yang lain. Outputnya tersedianya laporan aktualisasi. Ini adalah gambarnya ketika menyusun laporan aktualisasi tersebut. Berkesimpulan, berdasarkan kegiatan aktualisasi ini dapat diketahui beberapa hal. 1, seluruh rangkaian aktualisasi telah memenuhi nilai dasar coverage ASN berakhlak. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan media pembelajaran matematika realistik atau PMR pada mata pelajaran matematika materi pecahan. Yang ketiga, terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik. Pada mulanya sebelum pelaksanaan aktualisasi diketahui hanya 12 peserta didik atau sekitar 40% yang mendapat nilai di atas KKM, dan 20 peserta didik lainnya atau 60% tidak memenuhi KKM. Setelah pelaksanaan aktualisasi sebanyak 32 peserta didik atau 100% mendapat nilai di atas KKM. Sarannya bagi siswa yang pertama yaitu siswa diharapkan meningkatkan motivasi belajarnya. Bagi guru hendaknya menggunakan metode dan media belajar yang menyenangkan. Bagi sekolah diharapkan memfasilitasi pengoptimalan penggunaan media yang inovatif. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah kembali menjalankan tugas di UPTD SDN Kosari 1 Kecamatan Tamanan dengan melakukan penguatan pembelajaran yang menyenangkan dan terus berinovasi pada tahun ajaran baru ini 2022-2023 dan seterusnya. Terima kasih Bapak penguji, Bapak mentor, Bapak coach, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami Ahmad Abu Saifuddin
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, nanti 2 kali didesain ini apa ya? Yang jenengan bacakan kegiatan tadi, kalau waktunya pendek, nggak usah dibacakan semuanya. Gitu Pak. Cukup dibacakan kegiatannya saja, mungkin plus nilai dasarnya, gitu. Tahapannya nggak usah. Itu makan waktu banyak itu. Untuk Gitu, latar belakang, jenengan sudah oke, ada data dan sebagainya sudah oke, nggak ada masalah. Terus PPT boleh lengkap prinsipnya, tetapi nanti yang disampaikan hanya disesuaikan dengan waktu yang disiapkan oleh penguji, gitu aja. Catatan saya untuk Pak Afu, ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Itu Pak Afu, ya. Oke, bisa Pak. Oke. Stop share ya. Oke. Baik, saya kira demikian untuk Pak Afu. Berikutnya nomor 34, silakan. Berapa menit? Aku 9 menit. Oh, lebih. Berapa menit tadi ya? Berapa menit tadi? 9 menit, Bapak. 9 menit. Oke, nanti sesuaikan aja di pembacaan tahapan tadi, mungkin bisa dikurangi kalau misalnya nanti Prof. Wirawan minta 7 menit atau 8 menit. Gitu ya? Siap, Bapak. Oke, monggo berikutnya silakan. Saya, Bapak. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kepada yang terhormat Profesor Dr. IB Wirawan SSU selaku penguji, yang kami hormati IR Ismail MM selaku coach, dan yang kami hormati pula Ibu Siti Muksana selaku mentor. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan seminar laporan aktualisasi saya oleh Dwi Ernawati dengan peserta Latsat CPNS Angkatan 60 tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan NDH 35. Adapun judul laporan aktualisasi saya yaitu meningkatkan hasil belajar IPA, material agraria dan fungsinya pada hewan dan manusia dengan menerapkan model PBL menggunakan media PowerPoint 2 Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Adapun latar belakang saya melakukan laporan aktualisasi ini yaitu kondisi saat ini yang mana ketuntasan hasil belajar siswa rendah dibuktikan dengan nilai hasil ulangan siswa yang masih rendah. Lalu dari kondisi yang ada saat ini muncul ide gagasan yaitu untuk melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model PBL, problem based learning menggunakan media PowerPoint, yang mana kondisi yang diharapkan nanti siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan minat dan semangat siswa, serta hasil belajar dapat tercapai secara maksimal. Sedikit mengenai PBL, yaitu problem based learning, berdasarkan pendapat Arendt dan Kilcher pada tahun 2010, PBL merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka yang saat ini sedang diterapkan, yaitu menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru, yang mana implementasi dari kurikulum merdeka ini merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk benar-benar belajar, yaitu belajar bagaimana belajar untuk menjadi lebih bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan. Adapun kegiatan-kegiatan saya dalam melaksanakan laporan aktualisasi ini yaitu pada kegiatan 1, melakukan pengamatan dan identifikasi isu yang ada di lembaga, dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022, yang mana tahapan kegiatannya yaitu menemukan dan mencatat isu-isu yang ada di sekolah. Kemudian menentukan sedikitnya 5 isu yang perlu dicari solusinya untuk dijadikan objek aktualisasi. Yang mana bukti-bukti pendukungnya yaitu terkumpulnya 5 daftar identifikasi isu. Pada kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang ditemukan. Dilaksanakan pada 27 Juni 2022, yang mana tahapan kegiatannya yaitu menghubungi mentor, memaparkan isu permasalahan, dan selanjutnya meminta persetujuan mentor. Pada kegiatan 3, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai media ajar yang akan digunakan. Dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022.
Tahapan kegiatannya yaitu menghubungi mentor, memaparkan media yang akan digunakan, dan meminta persetujuan mentor. Pada kegiatan keempat, yaitu melakukan konsultasi dengan coach terkait isu dan gagasan yang dibuat. Dilaksanakan pada 1 Juli, 16 Juli, dan 18 Juli 2022. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan coach, memaparkan isu dan gagasan yang akan diangkat, dan meminta saran dan masukan dari coach. Bukti pendukungnya yaitu foto kegiatan diskusi dengan coach. Pada kegiatan 5, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022. Tahapan kegiatannya melakukan diskusi dan konsultasi dengan rekan kerja, memaparkan media dan model yang akan digunakan, serta meminta saran dan masukan dari rekan kerja. Pada kegiatan 6, menyusun perangkat RPP, dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 27, dan 28 Juli 2022. Selanjutnya, pada kegiatan 7, menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Tahapan kegiatannya mencatat dan menyiapkan alat bahan yang diperlukan, menyusun media PPT yang berkaitan dengan materi, memasukkan model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Bukti pendukungnya yaitu adanya media PowerPoint. Selanjutnya kegiatan 8, menyusun soal pretest dan post-test. Tahapan kegiatannya membuat kisi-kisi soal, menentukan KD, menentukan tujuan pembelajaran, membuat soal pretest dan post-test. Bukti pendukungnya berupa lembar soal pretest dan post-test. Kegiatan 9, melaksanakan pretest. Dengan tahapan kegiatan mengkondisikan siswa untuk siap melaksanakan pretest, memberi soal pretest dan melakukan penilaian, serta mencantumkan hasil pretest. Kegiatan 10, melaksanakan penilaian pretest. Di tahapan kegiatannya yaitu mengoreksi hasil ulangan siswa, merekap nilai hasil kegiatan pretest, mencantumkan hasil pretest dalam daftar nilai siswa. Bukti pendukungnya yaitu berupa daftar hadir siswa dan lembar nilai hasil pretest. Pada kegiatan 11, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model PBL menggunakan media PowerPoint. Bukti pendukungnya berupa video pembelajaran dengan menerapkan model PBL. Pada kegiatan 12, mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menerapkan model PBL menggunakan media PowerPoint. Bukti pendukungnya yaitu berupa instrumen pengamatan, hasil pengamatan, dan video pembelajaran dengan menerapkan model PBL. Pada kegiatan 13, melakukan post-test yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus, dan bukti pendukungnya berupa lembar nilai post-test. Pada kegiatan 14, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan membandingkan nilai pretest dan post-test. Dan dari kegiatan ini diperoleh diagram perbandingan nilai pretest dan post-test. Kegiatan 15, menyusun laporan kegiatan. Dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 25 Agustus 2022. Yang mana diperoleh data pendukung yaitu dokumentasi berupa foto-foto dan video kegiatan serta laporan aktualisasi. Adapun hambatan dan solusi dalam penyusunan laporan aktualisasi ini yaitu pada kegiatan 5, melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Kendalanya yaitu waktu koordinasi berbenturan dengan jam mengajar. Solusinya membuat janji temu terlebih dahulu. Selanjutnya pada kegiatan 7, menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Kendalanya membutuhkan waktu agak lama untuk membuat dan menghasilkan media PPT yang cukup menarik. Solusinya yaitu berupaya meningkatkan kreativitas peserta dengan menggunakan aplikasi Canva dan fitur-fitur yang lebih menarik untuk menghasilkan media PPT maupun video pembelajaran yang lebih menarik. Pada kegiatan 13 yaitu melakukan post-test. Kendalanya ada salah satu siswa yang tidak mampu menjawab soal karena memang kemampuannya sangat terbatas. Solusinya yaitu dengan membimbing siswa secara khusus. Simpulannya, berdasarkan uraian pelaksanaan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN, diperoleh simpulan yaitu seluruh kegiatan pada rancangan aktualisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi nilai-nilai dasar profesi ASN berakhlak. Yang kedua, pembelajaran dengan menerapkan model PBL
menggunakan media PowerPoint terwujud dan terlaksana dengan baik. Pembelajaran membuat peserta didik senang dan enjoy dalam KBM. Selanjutnya yang ketiga, hasil belajar siswa meningkat. Dilihat dari nilai post-test yang mengalami peningkatan. Dari rata-rata 70,66 menjadi 82,22. Selanjutnya, sarannya, guru hendaknya menggunakan pendekatan, model, dan atau metode yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak monoton. Kepada pihak sekolah disarankan untuk memfasilitasi pengoptimalan dukungan penggunaan media dalam pembelajaran yang terintegrasi teknologi. Diharapkan bahwa nilai-nilai profesi ASN berakhlak tetap diaktualisasikan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara. Yang keempat, bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya yang kelima, kepada wali murid diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian paparan laporan aktualisasi saya. Mohon bimbingan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus tadi, tahu nggak masalah. Bu Erna? Iya, Bapak. Ya, jadi nanti gini, di latar belakang nanti diberi data pendukung untuk permasalahannya, Bu, ya. Bu Erna, ya. Terus untuk kesimpulan bagus, angka-angkanya ditampilkan. Kemudian strategi untuk pengaturan waktu, silahkan mengatur yang di kegiatan tadi itu. Tinggal ngatur di situ aja, manakala nanti pada saat seminar, misalnya kurang 1 menit, tapi saya lihat masih panjang, masih banyak materinya, nanti saya informasikan sebagaimana yang teman-teman lewat chat tadi itu, akan saya sampaikan. Kurang 1 menit gitu saya sampaikan biasanya. Itu ya, jadi nanti jenengan harus mengatur di penjelasan di kegiatan tadi itu. Ya. Baik, Bapak. Oke. Ini tinggal nambahkan data permasalahan di latar belakang tadi itu. Monggo, berikutnya. Silakan. Oke, saya Bapak. Monggo, berikutnya. Silakan. Oke, izin share screen Bapak. Bu Kismi ya, monggo silakan. Oke. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Profesor Dr. IB Wirawan SU, yang kami hormati Bapak Insinyur Ismail MM dan Ibu Sayyidah Anisah MPD. Saya Kismiatul Hasanah di sini akan mempresentasikan hasil laporan. Putus ya? Belum tampil nih. Iya, belum tampil. Putus ya? Sinyalnya mungkin. Oke, Bapak. Hang, Pak. Laptopnya. Oh, laptopnya hang. Iya. Apa sih? Hang atau anu? Apa? Cek. Macet, Bapak. Macet. Sudah Oke, muncul? macet. Belum muncul. Belum muncul. Oke, sebentar Bapak. Sudah. Silakan share lagi. Sampun Bapak. Sudah ya. Sudah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Model Pembelajaran Fives untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam keterampilan membaca pemahaman di kelas 4 UPTD SPF SDN Mengen 1 Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Yang melatar belakangi saya dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu berdasarkan wawancara saya dengan guru kelas 3 yaitu Bapak Wagyu Stardi yang mengajar pada kelas sebelumnya, peserta didik kelas 4 kelas 4 saya mengalami kesulitan dalam menangkap pesan tersurat maupun tersirat atau membaca pemahaman dalam sebuah bacaan. Hal itu berdampak pada hasil belajar siswa di seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu saya menerapkan model Fives ini
sehingga dapat yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang mana tujuan paling utamanya yaitu kondisi yang diharapkan semua siswa dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan bisa memenuhi KKM sekolah. Kegiatan saya dalam aktualisasi ini ada 9 kegiatan. Yang pertama yaitu tahapan melakukan diskusi dengan Bapak Wagestardi tadi, diskusi dengan teman kerja terkait isu atau gagasan yang akan dibuat dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Output yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya diskusi dan konsultasi dengan teman sejawat atau guru senior, kemudian mendapatkan saran dan masukan dari guru yang lebih senior. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor terkait isu serta permasalahan dan penentuan judul aktualisasi. Output yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah form konsultasi, screenshot WA, dan dokumentasi kegiatan konsultasi ataupun mentoring dengan Ibu Sayyidah Anissa. Kegiatan ketiga yaitu melakukan bimbingan dengan coach atau pembimbing terkait rancangan aktualisasi ataupun laporan aktualisasi. Output yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu form konsultasi dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang keempat yaitu pembuatan perangkat pembelajaran. Output yang didapatkan di sini yaitu modul ajar ataupun RPP, lembar penilaian, dan mading katulistiwa. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan pretest. Output yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu daftar hadir siswa, soal pretest, hasil pretest siswa, dan dokumentasi kegiatan. Kemudian kegiatan inti yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan model Fives, yang mana output dari kegiatan ini daftar hadir siswa, dokumentasi kegiatan, dan video pembelajaran. Berikut link video pembelajaran yang saya buat. Ngapunten Bapak. Oh, enggak usah. Kemudian kegiatan yang ketujuh yaitu melaksanakan post-test. Dari kegiatan post-test ini yang didapat adalah daftar hadir siswa, lembar soal post-test, hasil post-test, dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan 8 yaitu sebentar, Bapak. Kegiatan 8 yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Di kegiatan ini saya melakukan evaluasi dari hasil pretest dan posttest siswa, yang mana hasil pretest siswa didapatkan presentase ketuntasan hasil belajar, yaitu siswa yang mengalami yang mendapatkan ketuntasan di atas KKM yaitu sebanyak 20%, dengan nilai rata-rata 47,6, ya, dengan rincian 5 dari 25 siswa dengan nilai di atas KKM. Meningkat pada hasil post-test menjadi 72,8 nilai rata-ratanya dengan persentase keberhasilan 72%, dengan rincian 8 siswa dari 25 siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Dari kegiatan ini yang dihasilkan yaitu draft laporan aktualisasi dan dokumentasi kegiatan. Simpulan dan saran. Simpulan dari kegiatan ini yaitu keberhasilan penerapan model pembelajaran Fives dapat dilihat dari nilai hasil post-test dan hasil pretest dan post-test, di mana pada hasil nilai post-test mengalami peningkatan cukup signifikan dari nilai rata-rata 47,6 dengan persentase keberhasilan 20%, yakni 5 dari 25 siswa mendapat nilai di atas KKM menjadi 72,8 dengan persentase keberhasilan 72%, yakni 18 dari 25 siswa dengan nilai di atas KKM. Saran dari kegiatan ini yaitu guru yang lainnya atau teman guru yang berada di SDN Mengen 1 hendaknya melakukan inovasi dalam pembelajaran, baik dalam model, strategi, dan juga media pembelajaran yang digunakan, serta sering diajak ke perpustakaan. Kemudian kepada pihak sekolah disarankan untuk memfasilitasi pengoptimalan dukungan penggunaan sarana dan prasarana sekolah seperti perpustakaan dalam pembelajaran yang terintegrasi teknologi sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik sesuai dengan visi dan misi sekolah. Berikut
presentasi hasil laporan aktualisasi saya. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Tinggal ngatur berapa menit tadi Mas Yali? Berapa menit tadi? 6 menit. 6 menit. Berapa? 6 menit Bapak. 6 Bu menit. Nurul yang menghitung. Cocok, Bu Nurul. cocok. Enggak sampai 8 menit, Bapak. Enggak apa-apa Bu Bismi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena bisa jadi waktunya hanya segitu nanti. Enggak masalah. Oke. Monggo, bagus untuk PPT sudah oke lah, enggak ada masalah. Monggo berikutnya, nggih. Berikutnya saya Bapak. Terima kasih Bapak. Monggo. Mohon izin share screen Bapak. Apakah sudah terlihat Bapak? Sudah. Lanjut Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Penguji, Profesor Dr. IB Wirawan DR SSU, dan yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Dafir Zainuri, SPD MPD, dan yang terhormat Bapak Coach IR Ismail MM. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan hasil laporan aktualisasi yang telah saya lakukan dengan judul penerapan pembelajaran learning cycle 5E dengan mind map untuk meningkatkan daya retensi IPA siswa pada materi sifat-sifat magnet di kelas 6 di SDN Sumber Anom, Kecamatan Tawanan, Bondowoso. Adapun latar belakang saya memilih topik tersebut, yang pertama saya melakukan beberapa identifikasi isu atau permasalahan dan diperoleh isu yang paling prioritas dan paling berkualitas, yaitu rendahnya daya retensi materi IPA siswa, di mana daya retensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi atau pengetahuan yang telah ia dapatkan sebelumnya. Dibuktikan dengan nilai siswa, nilai ujian kenaikan siswa, di mana 83% nilai IPA siswa berada di bawah KKM. Yang kedua, faktor-faktor adanya atau timbulnya permasalahan tersebut adalah yang paling menonjol pembelajarannya kurang bermakna. Oleh karena itu, di sini saya mencoba melakukan suatu solusi dengan penerapan learning cycle atau 5E dengan tahapan engage, explore, explain, dan elaborate dan evaluate. Kemudian model pembelajaran ini juga dipadukan dengan mind map untuk menuangkan pengetahuan mereka atau siswa, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya retensi atau kebermaknaan pembelajaran yang dilakukan. Harapannya dengan menerapkan rancangan pembelajaran ini, daya retensi siswa dan hasil belajar siswa materi IPA bisa meningkat. Selanjutnya yaitu ini tahapan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor, dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan tahapan kegiatan yang pertama menghubungi mentor, melakukan konsultasi dan meminta masukan dan saran. Nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini yang pertama akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan outputnya yaitu yang paling utama mendapatkan persetujuan dan mendapatkan saran dari mentor. Kegiatan kedua selanjutnya yaitu melakukan bimbingan dengan coach, dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai 22 Agustus. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menghubungi coach, memaparkan rancangan aktualisasi dan meminta saran dan masukan. Nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini yaitu akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Output utama dalam kegiatan ini adalah mendapatkan saran dan masukan dari coach. Kemudian tahapan ketiga yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan teman sejawat. Tahapan atau kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2022 dengan tahapan yang pertama menghubungi teman sejawat, memaparkan kegiatan aktualisasi, meminta masukan dan saran. Kemudian nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini yaitu yang pertama harmonis, kolaboratif, adaptif. Dan output utama yang
diperoleh pada kegiatan ini yaitu mendapatkan saran dari teman sejawat. Selanjutnya yaitu membuat perangkat pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 Juli. Tahapan kegiatannya mengklasifikasikan urutan submateri, membuat RPP LKPD, dan membuat kerangka mind map serta membuat angket respon pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Output utama dalam kegiatan ini yaitu tersusunnya RPP, LKPD, dan mind map serta angket respon pembelajaran siswa. Kemudian selanjutnya kegiatan kelima yaitu menyusun soal pretest dan melakukan pretest. Dilakukan pada tanggal 21 Juli. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyusun butir soal, melaksanakan pretest dan menganalisis hasil pretest. Nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Output utama dalam kegiatan ini adalah tersampaikannya soal pretest dan mendapatkan hasil pretest siswa. Selanjutnya pada kegiatan 6 yaitu implementasi pembelajaran learning cycle 5E dengan mind map. Dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Agustus, di mana tahap kegiatannya yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah dirancang, memberi penguatan terhadap konsep yang benar, meminta siswa menuangkan pengetahuan ke dalam mind map, dan mengisi angket. Nilai dasar ASN pada kegiatan ini yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan adaptif. Output utama pada kegiatan ini yaitu terlaksananya pembelajaran learning cycle dengan mind map, terkumpulnya LKPD dan hasil mind map. Kemudian tahap atau kegiatan ketujuh yaitu melakukan post test dan delay test. Post test ini dilakukan pada tanggal 4 Agustus dan delay test atau tes yang terlambat begitu bahasa ilmiahnya, istilahnya atau bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, ini dilakukan 5 hari setelah post test dilakukan. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan soal post test dan delay test, melaksanakan post test, melaksanakan delay test, dan menganalisis jawaban post test dan delay test. Nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 7 ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Output utama dalam kegiatan 7 ini yaitu mendapatkan hasil post test dan delay test siswa dan mengetahui hasil belajar serta daya retensi siswa. Yang ke-8 mengevaluasi pembelajaran dan mengolah hasil tes dilakukan pada tanggal 5 Agustus. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, membandingkan hasil pretest, post test, dan delay test. Nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan ini yang pertama akuntabel dan kolaboratif. Output utama dalam kegiatan 8 ini yaitu didapatkannya diagram perbandingan data pretest, post test, dan delay test serta dapat menganalisis hasil angket respon siswa. Kemudian tahap ke-9 yaitu menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan data dan membuat laporan aktualisasi. Nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel dan kompeten. Output utamanya yaitu terselesaikannya laporan aktualisasi. Kegiatan 10 melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Tahapan kegiatannya menghubungi mentor, melakukan konsultasi dan berdiskusi, dan meminta masukan dan saran. Nilai-nilai dasar ASN yang ada pada kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Output utamanya yaitu meminta saran dan masukan dari mentor dan coach. Before after, sebelum dan setelah saya melakukan kegiatan aktualisasi ini, diperoleh rata-rata nilai hasil belajar materi sifat-sifat magnet siswa pada pretest 29,7%, dapat terlihat pada grafik yang tertera di layar. Kemudian meningkat pada kegiatan post test dengan 79%. Selanjutnya, mohon maaf ini bukan persen tapi nilai rata-rata. Kemudian pada hasil delay test yang dilakukan menunjukkan rata-rata yang tidak berubah signifikan. Memang ada penurunan sebanyak kurang lebih 2, sekian begitu. Tetapi setelah saya lakukan pengujian menggunakan bantuan SPSS, analisis statistik dengan per sampel test,
dibuktikan bahwa pada hasil pretest dan post-test menunjukkan nilai signifikansi 0,0. Dengan begitu berarti ada perbedaan signifikan antara pretest dan post-test. Kemudian hasil t-test pada post-test dan delay test menunjukkan nilai signifikansi 0,20. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Gitu. Hambatan dan solusi selanjutnya ada pada kegiatan 5, yaitu sebagian besar siswa kebingungan menjawab soal pretest karena mereka mengaku belum diajari materi. Solusinya yaitu memberikan penjelasan kepada siswa dan memberikan pengertian bahwa pretest memang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Kegiatan 6 juga mengalami hambatan. Yang pertama, jadwal implementasi pembelajaran berbenturan dengan persiapan lomba HUTRI dan Jambore Pramuka. Hal ini yang melatar belakangi kenapa dalam dokumentasi pendukung saya itu banyak siswa yang tidak berseragam seperti itu. Biasanya memang latihan jambore, latihan gerak jalan seperti itu. Solusinya yaitu melakukan pembagian jadwal. Simpulannya, penyusunan lembar pekerja yang pertama, penyusunan LKPD dan lembar mind map telah selesai. Yang kedua, penerapan learning cycle mind map telah terlaksana dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran learning cycle 5E dengan mind map dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat meningkatkan daya retensi siswa. Begitu, Bapak. Mungkin waktunya terlalu panjang. Iya, waktunya kelebihan, jadi nanti diakali gini. Mas Dimas, jadi diakali di penjelasan kegiatan itu ada di situ. Jadi dikurangi penjelasannya sehingga nanti bisa mengurangi waktu yang lumayan itu sebenarnya. Okay. Tapi untuk yang lain silakan ditampilkan agak detail. Kegiatannya itu disebut kegiatan saya nggak ada masalah. Kalau yang dijelaskan nanti agak banyak. Gitu. Ini untuk PPP saya kira nggak apa-apa, lengkap nggak apa-apa, tapi di dalam penyampaiannya nanti dipilih gitu. Mana kira-kira yang jadi boleh lengkap seperti ini silakan aja nggak masalah. Cuma yang disampaikan nanti dipilih kira-kira sehingga waktunya tidak terlalu banyak. Gitu ya Mas Dimas ya. Oke Bapak, mohon maaf Bapak. Oke. Monggo berikutnya 38. Izin stop share. Siapa? Izin share screen Pak. Iva Pak. Lanjut. Monggo silakan. Keluar Pak. Keluar kurang besar. Zoom-nya digedein Mbak. Di full screen aja udah coba. Bisa. Di slide saja Pak, barangkali. Iya, di slide show aja. F5 shortcut-nya. Udah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. IB Wirawan Dr. Andes SU, yang kami hormati Bapak Coach tercinta Insinyur Ismail, yang kami hormati Ibu Mentor Ibu Mariati. Izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi saya tentang penggunaan cakram putar untuk peningkatan nilai hasil belajar integratif siswa kelas 4 di SDN Wonosuko 3. Laporan profil saya adalah saya bekerja di SDN Wonosuko 3. Laporan aktualisasi ini tidak akan tersusun jika tidak ada coach dari Insinyur Ismail dan mentor serta penguji Bapak IB Wirawan. Maaf, itu belum diedit. Latar belakangnya saya mengambil ini adalah yang pertama berdasarkan hasil belajar tema 8 subtema 3 di kelas 3 itu masih ada 15 siswa. Dari 15 siswa itu yang mencapai KKM hanya 5 siswa. Dari nilai 65 KKM. Jadi persentase ketuntasan hanya 65. Jadi tidak tuntas semuanya. Akhirnya kita membuat gagasan pemecahan itu, yaitu penggunaan cakram putar untuk meningkatkan nilai hasil belajar tematik integratif siswa di kelas 4 SDN Wonosuko 3, Kecamatan Tamanan.
dari gagasan ini kita ada 4 tujuan jangka pendek yang akan kita capai. Yang pertama, tersedianya media cakram putar, terlaksana pembelajaran dengan media pembelajaran cakram putar, meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Apakah cuma saya yang melihat Bu Iva putus-putus? Iya, agak terputus-putus. Halo Bu Iva, masih putus? Oke. Monggo Bu Iva. Masih putus mungkin Bapak? Iya, terputus kelihatan. Iya. Terputus ini. Terputus, Bu Iva keluar Zoom. Keluar Zoom. Oke. Ya, ya. Sinyalnya lemah berarti. Masih lama? Oh, ini sudah masuk lagi. Ya, ditunggu aja, enggak apa-apa. Monggo Ibu, silahkan dilanjut ke halaman yang tadi. Berapa menit Bu Nurul tadi? Masih 3 menit. Ya. 3 menit tadi ya? Iya. Putus lagi ya? Oh, enggak. Iya. Lanjut Bu Iva. Ya, masih mute. Ya, ini sudah masuk ini Bu Iva kelihatan. Ya, di share screen aja. Lanjut yang tadi, Bu. Kegiatan kedua yaitu bimbingan dengan coach. Yang output yang kami dapatkan adalah mendapatkan masukan dan saran dari coach. Yang ketiga adalah kegiatan konsultasi dengan teman sejawat. Yang kami dapatkan adalah mendapatkan masukan dari saran dari teman sejawat. Yang keempat, membuat pembelajaran, yaitu outputnya tersusun RPP dengan menggunakan media cakram putar. Yang kelima adalah kegiatan membuat media cakram. Yang pastinya di kegiatan 5 ini outputnya adalah tersedianya media cakram putar dan direct cut. Yang keenam, kegiatannya adalah membuat soal pretest, post-test, dan kuesioner. Jadi di kegiatan 6 adalah tersedianya lembaran soal pretest, post-test, dan kuesioner. Kegiatan 7 adalah kegiatan pretest, di mana kegiatan pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal atau pembelajaran yang konvensional. Jadi hasilnya, outputnya adalah hasil pretest tersebut. Kemudian di kegiatan 8 adalah mengimplementasikan pembelajaran dengan cakram putar. Jadi di sini outputnya terlaksananya pembelajaran dengan media putar tersebut dengan buktinya yaitu berupa video pembelajaran yang kami sudah upload di YouTube. Kegiatan 9 adalah kegiatan post-test, yaitu outputnya hasil post-test dan hasil kuesioner tersebut. Di kegiatan 10 kami melakukan menganalisis hasil belajar yang pastinya outputnya adalah olahan data perbandingan antara pretest dan post-test tersebut serta analisis tentang kuesioner. Untuk olahan data hasil pretest dan post-test kita dari yang tadinya tuntasnya itu hanya 10, yang tidak tuntas hanya 10, ketika kita menggunakan media
di postes yang tidak tuntas hanya 2, di mana 2 ini karena mereka masih belum bisa membaca. Itu kendala yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas 4. Jadi untuk yang kuesioner didapatkan analisis 93% peserta didik merasa senang dan tidak bosan. Yang kegiatan 11 adalah menyusun laporan aktualisasi. Outputnya adalah pengumpulan data dan laporan aktualisasi tersebut. Keadaan before dan after. Yang pertama dulu belum adanya program belajar tematik menggunakan media cakram diputar. Belum adanya. Yang sekarang adalah adanya program tersebut sudah ada cakram putarnya. Yang kedua, proses belajar mengajar yang menarik. Sekarang setelah itu adanya itu adalah proses mengajar yang menarik. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar tematik integratif. Setelah dilakukan pemberlakuan, maka terjadi peningkatan hasil tematik integratif. Kesimpulannya yang pertama, terrealisasinya media cakram putar. Yang kedua, terlaksananya proses pembelajaran dengan media cakram putar. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, dari 93% merasa senang dan tidak bosan sehingga terlaksana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Rencana tindak lanjutnya yang pertama, melakukan tugas pokok sebagai pendidik sebagai salah satu bagian ASN. Yang kedua, berusaha dan belajar untuk mengajar dengan media pembelajaran yang bervariatif. Yang ketiga, selain media, kita juga menggunakan metode belajar yang menarik dan membuat peserta didik nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini Bu Iva tadi? Mas, 7 menit. Ya, terkendala keluar tadi, Bapak. Iya, ya kalau dikurangi itu berapa? Tadi waktu ada kendala, stopwatch-nya saya pause dulu. Jadi Tapi waktu saya kira cukup tadi Bu Iva Rizky tadi. Saya kira cukup. Ya. Baik, mangga berikutnya. Ini Bu Nurul ya. Yang bagian support siapa? Gantian. Apa Bu Nunung? Nah. Bu Iva. Iya, Bu Iva. Bu Iva. Ya, monggo. Screen ya, Pak. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Penguji Profesor IB Wirawan DRSSU, yang saya hormati Bapak Ismail selaku coach dan moderator. Selanjutnya yang saya hormati pula Ibu Sayyidah Anissa MPD selaku mentor. Izinkan saya Nurul Azizah mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Mesin ATM untuk meningkatkan kemampuan menanggapi teks ulasan dengan baik dan santun siswa kelas 8 SMP Negeri 3 1 Atap Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Latar belakang yang mendasari isu tersebut saya lakukan aktualisasi di sekolah, yakni saya menemukan fakta empiris, yakni rendahnya kemampuan menanggapi dengan baik dan santun. Penyebabnya, siswa kelas 8 cenderung asal bunyi saat berkomentar. Hal tersebut terbukti pada hasil pretest yang saya dapatkan di kelas 8, yakni nilai pretestnya, nilai tes tulisnya itu 100% siswanya itu tidak tuntas dalam mengerjakan soal pretest. Selanjutnya, etika siswa dalam berkomentar kurang santun. Hal ini juga terbukti dari observasi yang saya lakukan, bahwasanya siswa ketika berkomentar itu belum bisa melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menanggapi secara santun. Jika hal tersebut dibiarkan dan tidak dicarikan solusinya, maka akan berdampak pada pembelajaran bahasa Indonesia yang kurang menarik. Yang kedua, kemampuan argumentasi siswa rendah, perilaku santun yang disepelekan oleh siswa, yang mana ketiga dampak tersebut nantinya akan bermuara pada prestasi akademik siswa menurun. Solusi yang saya terapkan untuk masalah ini yakni
penerapan strategi pembelajaran mesin ATM untuk meningkatkan kemampuan menanggapi siswa kelas 8. Kendala dan solusi yang saya temukan ketika melakukan kegiatan aktualisasi ini ada 4, tapi yang paling membuat penulis ini berpikir keras untuk mencari solusinya yakni adanya temuan hasil pretest yang mana hasil KKM siswa itu mencapai 100% di bawah KKM. Yang ini membuat penulis mendesain tahapan pembelajaran pada strategi mesin ATM ini sesederhana mungkin, namun tetap bisa diterapkan dengan baik. Selain itu, penulis juga memberikan latihan terbimbing kepada siswa-siswa yang merasa kesulitan ketika mengerjakan soal latihan. Yang kedua, media dan sumber belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang mana dari masalah ini membuat penulis itu menyusun media secara mandiri serta mencari sumber belajar yang sekiranya mampu menarik minat belajar siswa kelas 8. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Kegiatan kedua, bimbingan dengan coach. Kedua kegiatan tersebut dilakukan mulai kegiatan rancangan aktualisasi sampai susunan akhir dari laporan aktualisasi, yang mana kedua kegiatan tersebut memberikan output jurnal konsultasi dengan coach dan dengan mentor, yang mana kedua bukti tersebut akan dilampirkan dalam lampiran yang terpisah. Kegiatan ketiga, penyusunan soal pretest. Tahapan kegiatan menentukan video, menyusun soal dan rubrik penilaian, outputnya lembar perangkat pretest. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 23 Juli 2022. Kegiatan keempat, menyusun RPP. Kegiatan kelima, konsultasi dengan teman sejawat. Outputnya notulensi konsultasi dengan teman sejawat. Yang keenam, kegiatan keenam yaitu pengambilan data awal pretest. Outputnya daftar hadir peserta didik dan hasil pretest. Kegiatan 7, implementasi strategi mesin ATM. Tahapannya menerapkan strategi tersebut. Kedua, meminta masukan dari mentor. Outputnya terlaksananya kegiatan implementasi. Dari nilai latihan didapatkan nilai seperti bukti pendukung yang saya tampilkan di slide ini. Selanjutnya kegiatan 8, post-test. Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus. Tahapan kegiatannya memberikan soal post-test dan menganalisis nilai post-test. Outputnya daftar hadir, hasil post-test, dan video KBM. Kegiatan 9, evaluasi hasil pembelajaran. Kegiatannya yang pertama mengkategorikan nilai siswa, 2 menganalisis presentase ketuntasan nilai siswa, membuat catatan hasil evaluasi, outputnya terselesaikannya laporan evaluasi, yang mana pada kegiatan tersebut diperoleh nilai ketuntasan nilai, yang mana pada akhir pembelajaran post-test 50% siswa dari siswa kelas 8 nilainya tuntas KKM, 42% tuntas KKM dengan kategori yang cukup, sedangkan 8% ini belum tuntas. Kegiatan 10, menyusun laporan aktualisasi. Kesimpulannya, yang pertama, pelaksanaan kegiatan aktualisasi berjalan dengan baik. Kedua, pembelajaran dengan menggunakan strategi mesin ATM berjalan dengan lancar. Tiga, kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut terbukti pada yang pertama, nilai post-test yang meningkat secara signifikan dari rata-rata nilai pretest 19 menjadi 77,5. Kedua, rata-rata nilai latihan soal mencapai 72,83 dengan presentase ketuntasan 75%. Ketiga, rata-rata nilai post-test peserta didik mencapai 77,5 dengan presentase ketuntasan 91,67. Yang keempat, perbandingan nilai pretest dan post-test kategori baik 0%, cukup 0%, dan kurang 100% menjadi kategori baik 50%, cukup 42%, dan kurang 8%. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa kelas 8 mampu menanggapi dengan santun, namun perlu ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya. Saran bagi guru, pendekatan yang baru bagi siswa sangat diperlukan untuk meningkatkan minat hingga hasil belajar siswa.
Bagi sekolah, dukungan yang lebih optimal dalam memfasilitasi guru agar lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Bagi siswa, diharapkan siswa mampu meningkatkan motivasi belajar di sekolah maupun di rumah. Kepada wali murid, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan membimbing peserta didik pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi penulis, diharapkan nilai dasar profesi ASN tetap diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Rencana tindak lanjut ada 2, jangka menengah dan jangka panjang, yang mana akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Juni 2023, sedangkan untuk tujuan jangka panjang dilaksanakan pada tahun ajaran baru tahun depan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7, 8. Oke, terima kasih. Berapa menit tadi, Bu? 8 menit. 8 menit, Pak. Cukup. Oke, cukup. Monggo yang terakhir. Untuk masukan saya kira sudah ada cukup, karena datanya kan agak susah melarang angka, yaitu kemampuan untuk apa tadi itu kan data angkanya kan agak susah ya, jadi nggak masalah seperti itu di latar belakang tadi. Oke. Monggo. Izin share screen, Pak. Apa sudah muncul, Pak? Sudah saya mulai ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. IB Wirawan DRSSU sebagai yang saya hormati Bapak Insinyur Ismail MM selaku coach, serta yang saya hormati pula Ibu Sayyidah Anissa selaku mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Matematika Materi Lingkaran melalui Media Kuisi Super pada peserta didik kelas 8 SMPN 31 Atap Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk latar belakangnya, matematika sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik karena melibatkan banyak unsur sekaligus rumus. Sedangkan kondisi saat ini, minat belajar peserta didik terhadap matematika itu termasuk kategori rendah karena berdasarkan pengamatan, peserta didik tidak menunjukkan sikap senang, tidak terlibat, tidak tertarik, dan tidak memperhatikan. Kalaupun memenuhi karakter tersebut, itu hanya sebagian kecil saja. Nah, dampaknya jika masalah ini tidak diperhatikan, maka kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik akan semakin rendah, serta hasil belajarnya pun akan semakin rendah. Untuk penyebab-penyebabnya, yaitu model dan media pembelajaran yang kurang variatif, mata pelajaran yang memiliki kesulitan cukup tinggi, kurangnya pengetahuan dasar, serta kurangnya variasi latihan soal. Nah, untuk solusi yang dipilih adalah menggunakan media Kuisi Super. Kuisi sendiri merupakan media digital yang bisa digunakan untuk membuat kuis interaktif serta presentasi yang bisa mempermudah kegiatan pembelajaran serta menarik minat peserta didik untuk belajar, terutama matematika. Berikut merupakan tujuan dari aktualisasi. Yang pertama, tersedianya media Kuisi Super, yang kedua terlaksananya implementasi, yang ketiga terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, dan yang terakhir meningkatkan minat belajar matematika peserta didik. Untuk kegiatannya, yang pertama adalah dengan mentor. Kegiatan ini outputnya adalah terlaksananya konsultasi yang dibuktikan dengan form konsultasi, yang kedua paparan hasil diskusi, yang ketiga adalah persetujuan dan saran mentor. Selanjutnya bimbingan dengan coach. Bimbingan dengan coach ini outputnya adalah terlaksananya bimbingan, tersampaikannya paparan aktualisasi, serta saran dan masukan coach.
konsultasi dengan teman sejawat, outputnya yaitu terlaksananya konsultasi, saran dan masukan, tersusunnya rencana penerapan ide serta dokumentasi seperti yang ditampilkan pada PPT ini. Selanjutnya adalah menyusun instrumen aktualisasi. Pada kegiatan ini, output yang didapatkan adalah instrumen aktualisasi berupa angket minat belajar serta lembar observasi, saran masukan serta persetujuan mentor, dan dokumentasi. Untuk penyusunan RPP dan media, output yang akan didapat adalah RPP, materi lingkaran yang sudah disesuaikan dengan penggunaan media kuisi super yang bisa dilihat dari link yang disertakan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yang ketiga, saran serta masukan mentor. Yang keempat, dokumentasi. Dan sudah cukup. Kegiatan keenam, pengambilan data minat belajar awal. Output yang didapatkan yaitu saran, masukan, dan persetujuan mentor, serta mengetahui minat belajar awal peserta didik dan dokumentasi. Untuk implementasi media kuisi super, tahapan kegiatannya yang pertama adalah menjelaskan cara join kuisi super, mengimplementasikan media kuisi super pada pertemuan pertama dan kedua, melakukan pengamatan dengan lembar observasi, serta mendokumentasikan kegiatan. Untuk outputnya, yaitu terlaksananya implementasi media kuisi super, terkumpulnya data berupa lembar observasi, serta rekap pekerjaan peserta didik, dan dokumentasi. Pada dokumentasi juga dilengkapi dengan video pembelajaran yang telah diupload di YouTube dengan link sebagai berikut. Kegiatan ke-8 adalah pengambilan data minat belajar akhir. Output yang didapatkan adalah mengetahui minat belajar akhir peserta didik, dokumentasi, serta video testimoni dari peserta didik untuk membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan media kuisi super sudah membuat peserta didik semakin berminat dan membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Yang ke-9 adalah menganalisis data. Untuk outputnya adalah hasil analisis lembar observasi, hasil analisis angket minat belajar awal dan akhir, serta dokumentasi. Untuk kegiatan ke-10 atau yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi. Jadi tahapan kegiatannya adalah mengumpulkan data dan bukti pendukung, melakukan konsultasi serta bimbingan, dan yang adalah menyusun laporan aktualisasi. Untuk outputnya adalah terkumpulnya data dan bukti pendukung, terlaksananya konsultasi dan bimbingan, laporan aktualisasi, serta dokumentasi. Nah, berikut merupakan kondisi sebelum dan setelah aktualisasi. Jadi, setelah menganalisis angket minat belajar awal dan akhir, pada angket minat belajar awal itu menunjukkan persentase skor rata-rata itu sebesar 43% atau masuk dalam kategori rendah. Sedangkan ketika setelah selesai implementasi media kuisi super, hasil angketnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dari 43% sampai ke 82%. Jadi termasuk dalam kategori tinggi. Nah, hasil analisis angket ini yang kategori tinggi juga divalidasi oleh hasil observasi pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pada pertemuan 1, hasil observasi menunjukkan hasil sebesar 75%, menunjukkan kategori tinggi minatnya, dan pertemuan kedua SR-nya itu 87,5%. Jadi rata-rata SR di lembar observasi 81% kategori tinggi. Jadi hasil aktualisasi ini bisa dikatakan valid karena sudah didukung oleh lembar observasi. Jadi tidak hanya dari sudut pandang penulis saja. Berikut merupakan simpulannya. Yang pertama, persiapan media kuisi super sudah terlaksana dengan baik, implementasi berjalan dengan baik, implementasi membuat peserta didik merasa senang belajar matematika. Yang keempat, kegiatan aktualisasi berhasil meningkatkan minat belajar matematika peserta didik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi pertemuan 1 dan 2 dengan rata-rata skor 81% yang menunjukkan bahwa minat belajarnya tinggi. Dan hasil angket minat belajar yang menunjukkan persentase 82%. Nah, untuk saran-sarannya, yang pertama untuk ASN agar selalu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Untuk sekolah, mengoptimalkan fasilitas pelengkap media pembelajaran. Untuk sesama rekan guru, menggunakan model, strategi, dan media pembelajaran yang variatif.
Yang terakhir untuk wali peserta didik, yaitu turut serta mengawasi dan membimbing proses belajar peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon bimbingan dan serta saran dan masukan dari Bapak penguji, dari Bapak coach, serta mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah memaparkannya. Untuk Bu Christine, tolong teman-teman dibantu ya, manakala ada kesulitan ya, Bu Christine ya. Karena kemarin perkembangannya saya lihat ada kurang banyak gitu loh. Jadi teman-teman tolong dibantu. Jadi masuknya 10 ya nanti keluar 10 gitu loh, Mas. Pak, saya belum, Pak. Harus sukses semuanya. Bu Christine, ya. Saya belum selesai. presentasi. Belum, Pak. Monggo, Bu Christine. Bisa, monggo. Iya. Iya, izin share screen, Bapak. Oke, monggo, silakan. Langsung Bu Christine. Ya, ya. Bu Christine. Mohon maaf, Bu Christine. Iya, iya. PPT-nya sudah bisa ditampilkan, Bu Christine? Iya. Ini Pak, proses Pak. Belum muncul. Belum muncul ya Bapak? Mungkin bisa dipinjami headset, Bu Christine. Siapa yang headsetnya enak, berusaha. Ini apakah dua-duanya nawar satu mau ikut? Ya, ini kayaknya apa punya Bu Christine masih loading. Iya, Bapak. Nggak masalah, ditunggu. Yang lain sudah kan ya? Iya, Pak. Ini pertama. Ya. Gimana? Kalau nggak bisa dikopikan dulu ke laptopnya siapa gitu, minta tolong ya. Nggak bisa, Ya, tadi tabnya banyak, Christine, jadi mungkin benar-benar keluar, Pak. Sudah keluar. Sudah keluar. Pak, gimana ya Pak? Nggak usah di WA, mungkin ada yang punya flash disk, biar cepat. Laptopnya Pak yang macet Pak. Ya, saya keluarkan dulu ini. Laptopnya Pak yang macet. Ya, nggak apa-apa. Belum? Pak Dimas, gimana? Masih di ini? Iya, laptopnya macet, Bapak. Ini dikirim ke saya, biar saya yang... Iya. Iya, tadi beberapa teman bagus kok ininya apa? Laptopnya. Ya. Oke, sudah Pak, sambut. Sudah muncul ini. Ya. Monggo Bu Nurul, silakan di timer lagi. Monggo Bu Christine, silakan. Coba ini di slideshow Bu Christine. Bisa? Masih ceket-ceketan? Iya, enggak Bapak. Oh ya, lanjut. Di slideshow aja. Sudah muncul di PPT. Sudah muncul Bapak. Kalau memang agak berat, slideshow-nya di 100% aja. Berat ya?
Coba diselipkan. Saya PDF aja. Tidak apa-apa, ya pelan-pelan. Pokoknya sudah selesai ya. Sudah Bapak. Ya. Ayo Sudah monggo Bu. bisa Pak. Ini dikecil. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. IB Wirawan DRSSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ismail MM selaku Widya Iswara. Dan yang saya hormati pula Bapak Asnari SPD selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Bapak maaf. Kenapa Bu Christine? Kenapa Presiden? Saya ulangi ya Bapak. Iya, lanjut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika, Materi Bangun Ruang Menggunakan Media Buku Bangun Ruang 3 Dimensi pada siswa kelas 6 PTD SPF SDN Kalianyar 1, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Sedikit tentang saya, nama saya Christine Dwi Anita, saya guru kelas 6 di UPTD SPF SDN Kalianyar 1, Kecamatan Tamanan. Sedikit gambaran tentang unit kerja saya. Nama sekolah UPTD SPF SDN Kalianyar 1. Alamat Jalan Raya Tamanan nomor 112, Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Status sekolah negeri dan terakreditasi B. Adapun visi sekolah kami yaitu terwujudnya siswa berbudi luhur, terampil, berprestasi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan takwa. Adapun misi sekolah kami yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran yang berkualitas dan pakem, mengembangkan kegiatan bermuatan pendidikan agama, ketiga menanamkan berperilaku santun, jujur dan bertanggung jawab, dan yang keempat menggiatkan ekstrakurikuler. Adapun latar belakang dari penulisan laporan aktualisasi saya yaitu kondisi saat ini masih rendahnya nilai dan pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang dibuktikan dengan nilai rata-rata peserta didik yaitu 32,9. Kondisi yang diharapkan yaitu nilai siswa dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang dapat meningkat. Adapun dampak jika isu atau permasalahan ini tidak dicarikan solusi yaitu yang pertama kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran matematika, yang kedua rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi bangun ruang, dan yang ketiga rendahnya tingkat pencapaian KKM pada hasil belajar peserta didik. Adapun solusi pemecahan masalah yang saya tawarkan yaitu menggunakan media pembelajaran buku bangun ruang 3 dimensi. Buku bangun ruang 3 dimensi adalah jenis media pembelajaran berupa pop-up book yang saat dibuka maka akan menampilkan bentuk 3 dimensi dari bangun ruang dan jaring-jaringnya beserta materi-materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam penyusunan laporan aktualisasi saya yaitu pertama melakukan koordinasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang dibuat. Waktu pelaksanaan 27 Juni sampai 19 Juli 2022. Tahapan kegiatan yang pertama menghubungi mentor, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, dan yang ketiga meminta saran kepada mentor tentang hal apa saja yang sebaiknya dilakukan. Kegiatan kedua yaitu melakukan bimbingan dengan coach atau pembimbing terkait kegiatan aktualisasi. Waktu pelaksanaan 28 Juni sampai 22 Agustus 2022. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menghubungi coach, yang kedua memaparkan laporan aktualisasi yang sudah direncanakan,
Dan yang ketiga, meminta saran dan masukan dari coach atau pembimbing. Kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis materi bangun ruang di kelas 6. Waktu pelaksanaan 4 Juli 2022. Tahapan kegiatannya yang pertama memilih materi yang akan digunakan dalam pembelajaran pada aktualisasi yaitu volume bangun ruang. Yang kedua membuat RPP, yang ketiga mencetak RPP, dan yang terakhir menyampaikan RPP kepada mentor. Kegiatan keempat yaitu membuat media pembelajaran buku bangun ruang 3 dimensi. Waktu pelaksanaan 23 sampai 31 Juli 2022. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua membuat media buku bangun ruang 3 dimensi. Dan yang ketiga menyampaikan media yang telah dibuat kepada mentor. Kegiatan kelima yaitu menyusun soal pretest dan posttest. Waktu pelaksanaan 30 Juli 2022. Tahapan kegiatan guru menyiapkan butir soal pretest yang akan dikerjakan. Menyiapkan butir soal posttest yang akan dikerjakan oleh siswa. Yaitu melakukan tes peserta didik. Waktu pelaksanaan 4 Agustus 2022. Pun tahapan kegiatannya yaitu mengerjakan soal pretest yang dilakukan oleh guru secara mandiri. Kegiatan berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan RPP dan media yang telah disusun. Waktu pelaksanaan 4 Agustus tahun 2022. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi bangun ruang menggunakan media yang telah dibuat. Yang kedua, siswa berdiskusi menyelesaikan lembar kerja siswa yang telah disediakan oleh guru. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan posttest. Waktu pelaksanaan 4 Agustus 2022. Tahapan kegiatan siswa mengerjakan soal posttest yang telah disediakan oleh guru secara mandiri. Kegiatan ke-9 yaitu mengevaluasi dan mengolah hasil pretest dan posttest peserta didik. Waktu pelaksanaan 10 Agustus 2022. Tahapan kegiatan yang pertama menilai hasil pretest dan posttest peserta didik. Kedua, membandingkan hasil pretest dan posttest. Yang ketiga, memberikan penilaian berupa catatan hasil dari rangkaian pelaksanaan aktualisasi. Diagram perbandingan nilai pretest dan posttest seperti yang saya tunjukkan di slide ini. Kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Waktu pelaksanaan 1 sampai 25 Agustus 2022. Tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan data dan bukti pendukung setiap laporan kegiatan yang aktual. Kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach mengenai hasil aktualisasi. Ketiga, menyusun laporan secara sistematis. Dan yang terakhir, mencetak laporan kegiatan. Adapun simpulan dari pelaksanaan aktualisasi yang sudah saya lakukan yaitu dari hasil aktualisasi pada bulan Juli sampai Agustus di UPTD SPF SDN Kalianyar 1 dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan pada rancangan aktualisasi yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, kegiatan pada rancangan aktualisasi yaitu pembelajaran menggunakan pembelajaran buku bangun ruang 3 dimensi terwujud dan terlaksana dengan baik. Ketiga, kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh penulis berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keberhasilan penerapan media ini dapat dilihat dari hasil nilai posttest yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari nilai rata-rata 32,9 menjadi rata-rata 74,6. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu pertama, guru hendaknya menggunakan pendekatan, model, metode, serta media yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Kedua, kepada pihak sekolah disarankan untuk memfasilitasi pengoptimalan dukungan penggunaan media dalam pembelajaran. Ketiga, diharapkan bahwa nilai dasar-dasar profesi ASN tetap diaktualisasikan dalam melakukan tupoksi sebagai abdi negara. Keempat, bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar di sekolah maupun di rumah sehingga hasil belajar peserta didik mendapatkan nilai yang maksimal. Bagi guru diharapkan dapat membantu siswa berlatih dalam penggunaan IT yang dapat membantu dalam proses pembelajaran.
Dan yang keenam, kepada wali murid diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan membimbing peserta didik pada proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Demikian laporan aktualisasi yang telah saya buat. Mohon bimbingan dan koreksi dari Bapak penguji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Christine sudah siap ini. Sudah Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak sudah membuat stres Pak Ismail. Saya sempat tegang terus terang. Kepikiran ya Bapak. Iya. Waduh ini gimana? Ternyata alhamdulillah sudah lancar semuanya. Jadi gini teman-teman ya. Ini mumpung ada Pak Mas Deli, kemudian ada Mas Dimas selaku ketua kelompok. Jadi teknisnya gini teman-teman, besok ya, jangan masing-masing bawa laptop enggak. Jadi jadikan satu aja PPT-nya, nanti dijadikan satu laptop, tapi harus dicoba karena tidak semua laptop itu support terhadap PPT yang teman-teman buat. Gitu. Jadi silakan dijadikan satu laptop biar enggak ganti-ganti gitu, langsung satu folder. Itu yang pertama. Terus Prof Wirawan itu kadang-kadang ada 2 atau 3 peserta itu diminta menampilkan videonya, maka videonya nanti bukan RABN bukan, yang video pembelajarannya itu dijadikan satu folder gitu ya Mas Dimas ya, satu folder, sehingga manakala diminta langsung cepat gitu. Kemarin Prof Wirawan ini beberapa peserta diminta mutar videonya, jadi karena videonya masih di laptop masing-masing jadi bingung gitu, akhirnya Prof Wirawan yang terlalu lama sudah nggak usah, sudah cukup kalau memang ada sudah kita kan. Tapi kan nggak enak dengan situasi seperti itu ya. Makanya nanti siapkan satu folder gitu, isinya video-video yang dari teman-teman 10 orang ini. Pengalaman kemarin saya seperti itu, Prof Wirawan. Kemudian untuk PPT juga demikian. Kemudian mentor nanti yang saya arahkan itu hanya satu, yaitu testimoni. Testimoni terhadap apa yang teman-teman lakukan yang dipaparkan tadi, apakah memang sesuai dengan yang di lapangan gitu. Jadi nanti mentor saya tanya hanya itu. Kemudian yang kedua, poin kedua, apakah ada manfaat dari aktualisasi teman-teman ini? Jadi 2 poin itu. Pertama adalah testimoni terhadap aktualisasi ini apakah benar-benar dilaksanakan sebagaimana dipaparkan. Poin yang kedua adalah manfaatnya apakah ada dari gagasan teman-teman ini gitu. Jadi ada 2 poin itu. Makanya nanti kalau mentor belum pernah jadi mentor, kepala sekolah teman-teman saya belum pernah jadi mentor, silakan dijelaskan hanya 2 poin itu yang ingin saya gali gitu. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada, jadi hanya itu aja. Gitu ya Mas Dimas dan teman-teman semuanya ya. Jadi tugas Mas Dimas untuk menghimpun PPT dan video, kemudian silakan dicoba PPT dan videonya apakah bisa jalan, apakah bisa support sistem yang di laptop itu gitu. Ya karena nggak semua laptop bisa support video kadang-kadang seperti itu ya. Itu mungkin ya. Ada pertanyaan teman-teman barangkali? Ada pertanyaan? Ngapunten Bapak, berarti itu tidak semua ditampilkan gitu videonya. Hanya beberapa. Disiapkan saja, ya disiapkan di folder gitu, satu folder ditentukan di satu laptop. Karena Prof Wirawan kemarin memang nggak semua, ada beberapa uji petik mungkin beliau. Coba videonya gitu. Ada 2 atau 3 orang saya lupa. Nah, kita siapkan aja semuanya, kita siapkan saja videonya. Jadi dalam satu folder gitu. Biar manakala kebetulan siapa yang diminta putar video, tempatnya sudah tahu gitu, mudah carinya gitu. Jadi kemarin kedandapan, bahasa Jawanya apa kedandapan? Bingung gitu nyarinya. Karena nggak ada di laptop situ, terus copy di flash disk, akhirnya Prof Wirawan, udah nggak usah, cukup saya percaya sudah. Tapi kan nggak enak seperti itu ya. Nah, jadi kita siapkan saja. Manakala diminta, dengan cepat teman-teman bisa mencari karena ada dalam satu folder dan ngumpul di situ videonya. Kasih nomor urut gitu misalnya, mulai 31, 31 sampai seterusnya gitu. Jadi lebih gampang mencarinya gitu. Gitu Mas Dimas, kita tolong diimpun Mas Dimas ya. Video dan PPT. Oke, dan siapkan satu laptop gitu. Kemudian yang barangkali kemarin catatan saya kan tanda tangan atau paraf, tolong manakala sudah dijilid sudah disiapkan ya teman-teman ya, itu ya. Semuanya sudah disiapkan gitu. Siap Bapak. Untuk
untuk Bapak, untuk ini besok itu ada 2 Bapak, nggih. Untuk jenengan dengan untuk penguji 2 kopi Bapak, seperti itu. Oh, nggih. Dan itu nggak dijilid, mungkin di ini Pak, di handle, di apa? Dijepit aja, nggih. Nanti ketika sudah tidak ada untuk koreksi, mungkin bisa dijilid sama teman-teman nanti Bapak. Iya. Masih di klip hitam itu aja. Apa yang jilidan sementara lah. Jangan di permanen dulu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya Mas Deli gitu ya. Jadi di klip hitam itu aja yang apa itu. Jadi nggak bisa dijilid. Barangkali ada saran masukan dari mentor, saran masukan dari Wirawan gitu. Barangkali ada. Gitu. Ya, maaf. Terus berita acara diucapkan dengan tanggal sesuai dengan tanggal pelaksanaan seminar. Saya kira Mas Del sudah paham insya Allah gitu ya. Jadi diucapkan tanggal seminar. Baik, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Oh iya Mas Deli, saya konfirmasi Pak Kuntoro tadi hadir nggih? Nggih, hadir. Bu Sukese sekarang luring juga Bapak, bukan daring. Oh, datang gitu, juga ini pembimbingan malam ini. Nggih, kan Deka tadi sore nggih. Nggih, Deka. Besok pagi Bu Sukesi pembelajaran agenda nilai dasar ASN. Nggih. Agenda 2 nggih. Nggih, agenda 2 nggih. Nggih. Oke, alhamdulillah Bukasi juga insya Allah hadir sama Pak Agus besok. Oh, iya, Bapak. Oke. Monggo, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Cukup nggih, jadi teknisnya seperti itu tadi, jadikan satu laptop, PPT dan videonya itu aja. Kemudian berkasnya nggak usah dijilid permanen, cukup pakai klip hitam aja, jilid sementara. Nanti setelah seminar baru nanti dijilid permanen mungkin dikoordinir oleh Mas Deli ya nanti ya, biar sama gitu, jangan jilid sendiri-sendiri nanti nggak sama. Jadi jelek nanti seperti itu. Oke. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Sudah sepertinya Bapak. Apa Dimas? Sudah sampai Bapak. Cukup ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman telah bergabung di Zoom ini. Jadi saya mohon maaf nggak bisa, harusnya klasikal ini ya, karena saya harus ke Boyolali ini OTW pulang gitu, mampir di rest area Sragen gitu. Jadi saya sempatkan untuk teman-teman Zoom ini kewajiban saya ini, karena kewajiban saya jadi apapun harus bertanggung jawab. Makanya kalau ada saya merasa ada yang kurang gitu ya, saya yang agak stres juga. Insya Allah sambut semua Bapak, sambut karena saya ingatkan sebelum klasikal sudah diselesaikan. Oke, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti sebenarnya juga lancar karena Mas Wirawan itu orangnya enak. Jadi nggak terlalu saklek, tapi yang penting prinsipnya beliau itu biasanya ingin tahu datanya, data pendukung maksudnya, data pendukung permasalahan dan sebagainya itu nanti. Hanya itu kebanyakan Prof Wirawan itu yang nggak terlalu saklek beliaunya, jadi enak beliaunya. Saya kira demikian gitu ya Mas Deli ya. Nggih Bapak, kami tunggu di Bondowoso kembali. Nggih, insya Allah saya Selasa pagi ya kan bimbingan Selasa jam 2 nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Ya Selasa pagi mungkin berangkat, jadi mungkin jam 12 jam 1 siang insya Allah sudah sampai di Bondowoso. Selesaikan. Iya, ditunggu Bapak. Hati-hati di jalan. Nggih, matur nuwun. Semoga selalu sehat ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kasih ketemu di Bondowoso Bapak. Terima kasih. Selamat sampai tujuan Bapak. Amin. Matur nuwun semuanya, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sehat Bapak. Izin lift ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.